Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rekan saya, Pak Herman, akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Karena kami akan berkolaborasi, maka budaya positif nanti akan dibagi dua pemaparannya. Pemaparan yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Pak Herman SPD, kemudian dilanjutkan dengan saya sendiri, Ibu Selviani SPD. Kami berdua merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Sinjai yang berasal dari UPTD SMP Negeri 18 Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 18 Sinjai bersama jajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan saya berdua dengan Pak Herman selaku CGP Angkatan ke-9, yaitu bagaimana saya dan Pak Herman mensosialisasikan nanti apa itu budaya positif kepada rekan-rekan guru serta kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD Negeri 18 Sinjai. Nah, pertama-tama sebelum kita memasuki acara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD Negeri 18 Sinjai. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala UPTD SMP Negeri 18 Sinjai, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kesehatan dan kesempatan yang diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Adapun penerapan budaya positif berupa pertama, disiplin. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi itu yang pertama mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian kedua, teori motivasi. Kemudian dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi ada beberapa ini penerapan budaya positif yang berhubungan dengan diseminasi. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dengan mendengarkan apa yang disebutkan tadi mengenai budaya positif terhadap pada saat destinasi di sekolah,
kita ini dalam lingkungan sekolah memang perlu berkegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Oleh itu kami harapkan teman-teman yang sudah melewati kegiatan sebagai guru penggerak dan yang belum menjalani apa yang disebut dengan guru penggerak, kami harapkan supaya banyak-banyak mempelajari tentang hal ini. Kemudian bagi teman guru yang sudah selesai kegiatan guru penggeraknya dan berhasil lulus, jangan bosan-bosannya memberikan arahan-arahan atau motivasi-motivasi kepada teman-teman kita yang akan mengarah ke calon guru penggerak tersebut. Kemudian berikutnya bahwa kami selaku kepala sekolah sangat bangga karena di sekolah kita ini sudah banyak yang lolos sebagai guru penggerak, yang mana angkatan ke sebelumnya sudah ada satu lagi yang sudah punya sertifikat. Kemudian angkatan yang ke-10 sekarang, alhamdulillah 4 orang lagi yang sudah lolos seleksi. Dan yang sekarang ini berjalan ada 2 orang, angkatan 9. Oleh itu kami dari pihak sekolah tidak ragu melihat kualitas dari teman-teman guru kami di sini. Olehnya itu bagi teman-teman yang sudah lolos, supaya lebih instan atau lebih serius di dalam menjalani seleksi-seleksi berikutnya, karena masih banyak tes-tes yang akan dihadapi, sehingga pada akhirnya nanti semua teman kami di sini ini yang 6 orang nanti bisa lolos dengan predikat baik dan memuaskan. Kemudian yang berikutnya, kami juga berpesan kepada calon guru penggerak yang sekarang supaya menjadi motor penggerak atau menjadi penyemangat bagi teman-teman kita yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak. Kenapa? Karena guru penggerak ini nanti ke depan banyak manfaatnya. Misalnya sekarang kita sudah rasakan teman-teman yang sudah masuk guru penggerak bisa langsung jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas satuan pendidikan. Kemudian bagi teman kami yang belum masuk dalam daftar CPNS atau P3K, suatu saat nanti itu karena punya sertifikat guru penggerak, karena kebijakan pemerintah tidak statis, selalu dinamis, siapa tahu nanti pada saat pendaftaran PNS tidak dites lagi, langsung terdaftar sebagai pegawai negeri sipil, atau langsung kalau memang tidak ada PNS langsung jadi guru P3K. Jadi kita ini sebagai anggota atau sebagai pegawai negeri sipil atau warga sekolah, kita selalu beranggapan bahwa apa gunanya. Ya. Itu sudah terbukti sekarang. Masa kerjanya ada teman, masa kerjanya baru 4 tahun di Sinjai Selatan, bisa jadi kepala sekolah SD dengan memakai tiket guru penggerak. Ya.
Olehnya itu teman-teman, marilah kita belajar dan belajar. Bagi yang belum masuk, banyak-banyak bertanya kepada teman-teman yang sudah berhasil. Di sini saya ada teman yang saya banggakan, Ibu Samsinar ini sudah lolos. Jadi apa lagi mau dicari? Ibu Samsinar dapat juga arahan dari suaminya yang pengawas. Jadi kalau ada pemain Ibu Samsinar tidak pasti dia bertanya kepada Pak pengawasnya di rumah, Pak Akmal, bagaimana ini untuk disampaikan kepada teman-teman. Jadi olehnya itu kalau mau berhasil kita tidak boleh tertutup. Saya sendiri ini dituakan di sekolah ini selalu bertanya pada teman bagaimana ini, bagaimana, karena kita ini tidak pernah cukup. Apalagi sekarang informasi itu sangat dinamis. Mungkin Pak Rahman dapat informasi tidak. Nah, jadi tidak apa-apa itu, kita ini selalu berkolaborasi. Jangan selalu mau sembunyi-sembunyi kalau ada informasi yang didapatkan. Jadi itu, oleh itu saya sangat berterima kasih pada teman-teman ini yang sudah pada hari ini melakukan diseminasi. Saya harapan kami supaya dalam menjalankan kegiatan ini betul-betul dicermati, betul-betul dipelajari dengan seksama. Kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, jangan segan-segan bertanya kepada Bu Samsinar atau kepada teman sejawat. Kalau memang perlu, tanya-tanyakan juga, karena saya juga itu perlu juga dia, siapa tahu saya juga tahu ya. Tapi yang lebih tahu itu Bu Samsinar karena sudah dijalani. Jadi umpamanya ada hal-hal teman kami berdua ini, Pak Herman dengan Ibu Silviana, yang agak samar-samar ya. Ada Pak Zainal Sain yang bisa, Pak Rahman, Ibu Wahda, Pak Muslimin, ya, termasuk Ibu Kiki. Siapa tahu Ibu Kiki juga di rumahnya ada tuh buka-buka internet, baca-baca. Karena kita tidak ada sekarang itu penghalang untuk itu. Ya, dunia ini semakin sempit memang karena media sosial sangat bagus sekarang. Ya, termasuk Pak Bur. Ya, Pak Bur itu banyak-banyak membuka sekarang PMM. Ya. Saya kira itu saya barangkali yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman. Oleh itu kami harapkan kepada teman kita berdua ini supaya dalam menjalankan kegiatan guru penggerak ini betul-betul banyak berkomunikasi, banyak berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman di luar sekolah lain, supaya apa yang teman berdua ini harapkan bisa tercapai dengan baik dan berhasil lulus dengan predikat baik. Demikian yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memasuki diseminasi ini, saya ingin berbagi cerita sedikit bahwasanya pada saat dulu ketika saya melihat Ibu Samsinar mendaftar CGP, saya sama sekali tidak tertarik Bapak Ibu. Jadi saya merasa, wah, kalau kita mengikuti program ini waktu luang saya terbuang, saya tidak bisa lagi bersantai-santai. Tapi makin kesini saya sadar bahwa Ibu Samsinar ini yang senior saya saja
masih semangat untuk belajar. Kenapa saya yang umurnya masih junior dibanding Ibu Sinar harus bermalas-malasan? Untuk itu dari situ saya termotivasi, tergerak untuk mendaftar. Alhamdulillah lolos. Makin kesini setelah mengikuti program ini banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, yang bisa diterapkan di sekolah maupun di kelas. Jadi semoga Bapak Ibu yang lain juga bisa tergerak. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke diseminasi budaya positif yang terbagi dari 6 bagian. Jadi nanti budaya positif ini ada 6 bagian. Nanti karena saya berkolaborasi dengan Pak Herman, jadi 3 materi dibawakan oleh Pak Herman, kemudian 3 materi yang akan saya bawakan sendiri. Nanti setelah Pak Herman membawakan materi dan saya, nanti selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan seperti itu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Bapak Herman, dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Silvi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana, masih semangat atau sudah mengantuk? Ya, semangat ya, sudah makan siang tadi. Ya, baik, langsung saja saya akan memulai mempresentasikan budaya positif yang saya berkolaborasi dengan Ibu Selvi. Materi pertamanya itu mengenai apa itu budaya positif. Ini terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dengan positif. Dan sebelum kita masuk mengkaji apa itu budaya positif, kita masuk dulu ke perubahan paradigma. Nah, apa itu paradigma? Adalah anggapan terhadap sesuatu atau tanggapan terhadap sesuatu. Dan kita kebetulan sebagai pendidik, maka paradigma kita sebagai pendidik, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin paradigma kita sekarang adalah kita berpikir bahwa guru itu adalah pengontrol murid, ya, secara full. Kita memiliki kuasa untuk mengontrol siswa kita secara menyeluruh. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki atau memilih untuk tidak melakukannya. Ya, artinya ada kebebasan tersendiri kepada murid kita. Kemudian selanjutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ternyata tidak benar, ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Sama halnya dengan mengekang siswa kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Artinya tidak selamanya yang kita sampaikan akan didengar, yang kita perintahkan akan didengar untuk selamanya. Dan ini hanya kadang-kadang berlangsung pada saat kita ada di hadapan mereka, ya. Dan selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu kadang-kadang sesuatu hal yang sering kita lakukan di dalam kelas, membuat siswa kita merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Atau sama halnya dengan menghakimi bahwa siswa kita ini adalah salah secara 100% tanpa memberikan sebuah penguatan bahwa apa yang mereka lakukan ada alasannya, tanpa kita memberikan sesuatu
ruang untuk mereka memberikan alasan apa mereka berbuat seperti itu, alasannya apa. Karena setiap seseorang itu berbuat pasti didasari karena ada alasan tertentu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering beranggapan bahwa kita ini memiliki hak kuasa untuk memaksa siswa kita yang ada di dalam kelas. Dan ini dua hal yang sangat berbeda, yang mana Bapak Ibu sekalian yang sering kita lakukan dalam kelas. Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Yang pertama yang mana? Mungkin karena pengaruh cahaya dari luar sehingga tampilannya seperti itu, ya. Yang pertama mengenai stimulus respon, kita beranggapan bahwa kebutuhan kita ini sama. Kalau teori kontrol itu kita beranggapan sesuai dengan realita yang ada bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini berkaitan dengan stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia mereka. Artinya kita tidak memaksakan untuk mereka sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau stimulus respon, ya. Kemudian kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan yang sebenarnya yang ingin dia capai dan apa penyebabnya sehingga berbuat sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendapatkan perintah untuk mengepalkan tangan. Mungkin saya bisa meminta mohon maaf Bapak Ibu, coba kepalkan tangan Bapak Ibu, coba. Saya kasih dua pilihan. Pilihannya adalah membuka tangan Ibu atau Bapak, dan pilihan kedua adalah tetap menutup. Saya kasih dua pilihan. Silakan buka yang mau buka dan silakan tutup yang mau menutup. Saya kasih dua pilihan. Iya. Ada yang mau membuka dan ada yang mau menutup. Iya. Kemudian isinya adalah bahwa di sini adalah sebuah kita memegang kontrol terhadap diri kita sendiri. Ya, kita dikasih pilihan bahwa sama kalau surga dan neraka kalau berkaitan dengan agama ya Ibu ya. Kita dikasih pilihan dua, mau pilih jalan surga atau neraka. Kita milih kontrol terhadap diri kita walaupun tidak terlepas yang namanya kuasa Tuhan. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Siapa yang sering seperti ini? Kita paksa siswa kita pada saat kita sudah bosan untuk membujuk secara pelan-pelan. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak ada yang seperti itu, mungkin di sekolah lain ada ya. Iya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya orang lain diberikan kebebasan untuk berbuat. Kemudian pemaksaan lanjut model berpikir menang atau kalah. Kemudian boleh berpikir menang dan menang. Ya, artinya sama-sama mencapai kemenangan yang sama. Ya, kita masuk ke pengertian tadi budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya mengenai apa itu budaya positif. Apa itu budaya dan apa itu positif. Kalau membudaya sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dan susah untuk ditinggalkan atau dirubah ya. Berarti kalau budaya positif adalah sesuatu yang merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan secara menyeluruh yang diterapkan di sekolah kita. Artinya sudah dilakukan setiap saat ya, sudah membudaya ya.
dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 item. Yang pertama itu adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Artinya ada 6 ya. Ini budaya positif. Ki Hajar Dewantara sendiri mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit bagi petani ya. Anggaplah sekolah itu adalah persemaian bibit bagi petani. Kemudian petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air. Artinya apa? Setiap petani itu diberikan sebuah kebebasan supaya lahannya bisa tumbuh tanaman yang baik dan subur, maka akan diberikan sebuah perlakuan yang baik pula ya. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Salah satunya adalah membangun keyakinan kelas, Bapak Ibu ya, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ya, sekarang konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin adalah kepatuhan terhadap diri dan norma yang berlaku. Mungkin kata disiplin bukan lagi kata yang asing di telinga kita, Bapak Ibu sekalian ya. Karena disiplin merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia, siapapun dan dimanapun itu berada, berkaitan dengan kehidupan yang mereka jalani. Walaupun bukan di sekolah, dimanapun berada, ini sikap disiplin harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya, mulai dari bangunnya sampai tidurnya kembali, setiap manusia harus memiliki jiwa disiplin. Kemudian budaya disiplin akan membawa pengaruh yang sangat signifikan dari setiap aspek kehidupan. Ya, apa budaya disiplin itu sudah diterapkan oleh setiap manusia, maka kehidupan manusia itu akan menjadi indah dan bahagia. Ya. Oleh karena itu budaya disiplin harus dimiliki oleh setiap warga sekolah, terlebih guru itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Apabila guru tersebut sudah membudayakan disiplin, maka akan mudah untuk mengajak atau memotivasi siswa untuk ikut yang namanya disiplin. Ya. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia dalam kehidupan, Bapak Ibu, kita akan selalu bergerak dan terus untuk bergerak. Dan setiap pergerakan kita pasti ada motivasi yang akan kita capai. Motivasi sehingga kita bergerak. Ada yang dari Bulu Podo ke sini, ada yang dari Arango ke sini, ada yang dari dari atas ya, ada yang dari teras ke sini. Pasti motivasinya ada semua ya. Pasti motivasinya ada. Pasti kita memiliki motivasi untuk ke sekolah. Ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan siswa atau manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mereka berbuat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada seseorang itu berbuat hanya untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sering ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Contoh kecil saja. Motivasi yang kita lakukan bukan karena dalam diri kita sendiri, tapi karena takut hukuman. Contohnya memakai helm ketika berkendara. Apa bedanya kira-kira berkendara di sini misalnya ke Arango dengan di sini ke Senjekota? Apa kira-kira bedanya? Beda di bensinnya. Iya. Kemudian apanya lagi yang berbeda? Kemudian
Ya, apalagi beda capeknya. Kemudian kalau kita ke sini ke Rango, kadang-kadang kita tidak memakai helm karena dekat. So, kadang-kadang ada yang seperti itu. Iya. Kemudian kalau kita berkendara di sini kota misalnya jalan poros walaupun hanya 100 meter, saya yakin dan percaya hanya 1% orang yang berani untuk tidak menggunakan helm. Motivasinya apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Takut ditilang, Pak. Iya, ini motivasinya karena takut ditilang, bukan karena bahwa ini tidak sesuai dengan aturan ya. Hanya karena takut hukuman, bukan karena dampaknya yang kita lihat terhadap diri kita sendiri. Ya, padahal itu sebenarnya tidak memakai helm bukan karena hukumannya yang kita lihat, tapi kita kembalikan ke keselamatan pribadi kita sendiri. Ya, itu hanya gambaran kecil Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini mungkin tidak ada ya di sini. Kalau boleh banyak yang seperti ini. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berbuat hanya untuk mendapatkan imbalan, ya, bukan karena ikhlas atau rela dari hati, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sama tadi dengan yang pakai helm bahwa nilai-nilai keselamatan. Kenapa saya pakai helm? Karena tujuannya keselamatan, bukan karena hukuman, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam kaitannya dengan murid-murid kita adalah motivasi yang nomor 3. Ya, hilangkan misalnya itu yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya berbuat karena ada di depannya sesuatu. Walaupun tidak ada mereka tetap berbuat, karena bukan karena hukuman, tapi karena motivasinya ada di dalam atau bersumber dari dalam dirinya sendiri. Ya. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, bukan karena hukuman dari Bapak Ibu. Ya, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Mungkin bukan lagi kata yang asing dan baru terdengar di telinga Bapak Ibu sekalian. Ini ya mungkin di PMM juga ada ya mengenai kaitannya dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama dan lain sebagainya. Mungkin yang kita sering dapatkan di kelas adalah aturan kelas atau peraturan kelas yang sudah kita buat sebelum siswa kita masuk, ya, masuk di kelas atau sebelum siswa kita ada di kelas itu. Artinya aturan itu yang ada sekarang itu juga aturan yang pernah dipakai oleh siswa misalnya yang sudah tamat ini ya. Kalau keyakinan kelas berbeda. Keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang dibuat secara bersama-sama oleh siswa kita pada saat kita ingin memulai pembelajaran di kelas. Itulah perbedaan antara peraturan kelas. Ya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian dalam keyakinan kelas, guru hanyalah sebagai fasilitator, artinya kita memfasilitasi apa yang diinginkan, bagaimana hal yang diinginkan oleh siswa kita. Dan keyakinan kelas dibuat dengan secara universal atau menyeluruh, menyangkut semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut, ya. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya kira-kira apa sehingga kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas?
Yang pertama adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak. Anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Artinya pada saat sebelum pembelajaran dimulai, setiap awal semester itu kita membuka ruang kepada anak-anak kita apa keyakinan yang harus kita miliki. Misalnya yang pertama, tidak ada siswa yang datang terlambat. Ya. Kemudian bertanggung jawab setiap ada tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, setiap siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya. Ini kan siswa sendiri yang membuat kesepakatan yang seperti ini, bukan kita yang membuat kemudian siswa yang mengikuti, tapi siswa bersama-sama dengan kita membuat keyakinan kelas. Karena apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bersama dengan siswa membuat sebuah keyakinan, itu akan berbeda nilainya apabila kita membuat aturan dan harus diikuti oleh siswa itu. Berbeda sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka mereka yang membuat sebuah peraturan, pasti mereka juga akan segan-segan untuk melanggarnya. Iya. Dalam mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan dari siapapun. Artinya tanpa tekanan mereka mengeluarkan pendapatnya, apa yang harus dihindari dalam kelas, apa yang harus dilakukan oleh setiap siswa di kelas, ya. Ya, ini cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Mungkin Bu Syam, mungkin ada sudah yang dibuat ya kayak kelas di kelas tak atau di setiap mata pelajaran yang kita ampuh ya. Mungkin sudah ada setiap awal pembelajaran. Yang pertama langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian, bahwa siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Apa keyakinan yang mereka inginkan? Iya. Menuliskan apa keinginannya dalam setiap pembelajaran ya. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Apa-apa yang mereka tulis kita bahas secara bersama-sama. Apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditetapkan sebagai keyakinan kelas. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya disiplin. Apa kalimat positifnya kira-kira? Saya harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, itulah kalimat positifnya ya. Bertanggung jawab misalnya, saya akan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan baik dalam kelas maupun di luar kelas ya. Kemudian mengecek dan menyepakati bersama keyakinan yang sudah diusulkan ya bersama dengan siswa kita Bapak Ibu. Ya, ini contoh-contoh keyakinan dalam kelas ya. Disiplin, ini kata-katanya, saling menghormati dan menyayangi, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan mandiri. Ya, ini contohnya contoh sepintas ya atau sebagian. Contoh disiplin, saling menghormati dan menyayangi, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan mandiri. Ya, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Silviani. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Herman. Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu? Masya Allah masih semangat padahal sudah siang-siang. Iya, semoga apa yang kita lakukan Bapak Ibu hari ini bernilai ibadah untuk kita semua dan bermanfaat bagi kita.
Baik Bapak Ibu, langsung saja mungkin saya akan membahas, karena tadi Pak Herman sudah membahas 3 poin, saya akan membahas lagi 3 poin. Yang pertama yang saya akan bahas Bapak Ibu yaitu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua itu posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol untuk guru. Kemudian yang terakhir yang saya bahas yaitu segitiga restitusi. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5 Bapak Ibu. Jadi kita guru, orang tua maupun murid itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup atau bahasa Inggrisnya survival. Kemudian yang kedua, penguasaan atau power. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di atas, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita butuh kasih sayang Bapak Ibu ya. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, yang keempat apa? Kesenangan. Jadi kita butuh kesenangan, fun. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir, kebebasan atau freedom. Nah, kita lihat yang mana yang 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup seperti murid kita yang mana itu yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, misalnya siswa kita, murid kita datang ke sekolah, makan di dalam kelas. Itu kenapa makan di dalam kelas Bapak Ibu? Karena dia 5 kebutuhan dasar manusia, lapar. Karena tidak sarapan sehingga makan di dalam kelas. Makanya kenapa 5 kebutuhan dasar manusia kita harus penuhi, biar nantinya apa yang kita harapkan bisa tercapai seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanan, kesehatan, karena kalau kita tidak sehat otomatis murid kita tidak bisa datang ke sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan cinta. Murid kita juga ini Bapak Ibu memiliki ingin diberi kasih sayang. Nah, kasih sayang dari siapa? Dari orang tua, dari guru, dari sesama teman. Bapak Ibu guru di sini pun pasti ingin merasakan, ingin menerima dan memberi kasih sayang. Misalnya contohnya Bapak guru di samping saya, otomatis Pak Herman ini butuh menerima rasa kasih sayang dari siapa? Dari istri misalnya, dari bapak kepala sekolah. Walaupun kita rekan sejawat Bapak Ibu, kita butuh kasih sayang, perhatian. Misalnya saya bilang sama Bu Sinar, Bu Sinar minum dulu karena Bu Sinar tersedak. Itu salah satu kasih sayang, bentuk kasih sayang Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita ini bermanfaat di sesama teman, sesama murid. Mari selalu senantiasa peduli terhadap sesama, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi. Karena Bapak Ibu, kalau murid kita atau kita kurang kasih sayang, otomatis berpengaruh Bapak Ibu. Murid kita jadi sering uring-uringan seperti itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, penguasaan atau freedom. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi murid kita sangat senang kalau kita mengapresiasi, dia merasa sudah menguasai materi ini. Jadi tentu saja murid kita merasa perasaannya sangat bahagia karena saya sudah menguasai ini, kata Bapak Ibu guru. Begitupun dengan Bapak Ibu guru di sini, kalau misalnya PMM-nya sudah selesai, otomatis perasaannya ini penguasaan. Saya sudah menguasai PMM, saya sudah modul ke-27 seperti yang Bu Sinar tadi katakan dan Pak Bur. Kalau saya baru modul kedua sudah senang sekali Bapak Ibu. Padahal itu penguasaannya baru modul kedua. Mereka saja yang sudah modul 27 dan 30 itu lebih senang sekali rasanya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kebebasan atau freedom. Jadi terlepas dari aturan-aturan atau keyakinan yang kita terapkan di sekolah, tentu saja murid kita juga ingin menikmati apa yang mereka lakukan di sekolah. Misalnya dia ingin diberi kebebasan. Di sini seperti yang di atas Bapak Ibu, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk
akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya dia suka bercanda, misalnya saya mengajarkan dia bahasa Inggris, materinya misalnya like sama dislike. Murid ini lebih senangnya speaking di atas daripada daripada writing di bawah, daripada menulis. Jadi itu salah satu bentuk kesenangan. Bagaimana saya sebagai pendidik melakukan RPP yang berdiferensiasi nantinya berdasarkan kebutuhan, minat dan potensi murid itu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kesenangan, fun. Ya, jadi murid kita tentu saja mempunyai kebutuhan untuk kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan, alangkah baiknya ketika kita sebagai pendidik tetap memasukkan humor supaya murid kita itu tidak boring. Sama seperti Bapak Ibu di dalam ruangan ini tentu saja sangat membutuhkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, bercanda dengan sesama, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke poin berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi di dalam lingkungan sekolah, pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Jadi silakan Bapak Ibu cermati sebentar di bagian manakah posisi Bapak Ibu berada sekarang. Jadi melalui serangkaian riset Bapak Ibu berdasarkan teori kontrol, Dr. William Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yaitu yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada tingkatan poinnya Bapak Ibu. Jadi sebentar Bapak Ibu akan menilai dirinya sendiri. Di bagian mana sih posisi saya selama ini? Apakah posisi saya ini selama ini tersesat atau bagaimana? Kita lihat sebentar Bapak Ibu. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Pendidik yang seperti apa yang bisa dikatakan penghukum? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita memukul, itu termasuk penghukum, tapi verbal pun itu masuk kategori penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, seperti apa pendidik? Seperti ini, misalnya ada murid yang melanggar. Nah, guru itu akan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Atau seperti ini Bapak Ibu, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja berbuat salah, setiap hari selalu di luar bajunya. Maunya kamu apa sih? Seperti itu. Pasti selalu kalau tugas pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, ini senantiasa salah satu cara agar jangan ya Bapak Ibu, jangan kita seperti ini. Sebentar saya akan memberikan dampaknya ketika kita menjalankan posisi sebagai penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya guru ini, pendidik ini bersuara lembut sekali, tapi menusuk. Yang seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu selalu berbuat begini? Ini pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nanti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar ya, selesaikan tugas kamu. Nah, itu kan friendly Bapak Ibu ya, posisinya sebagai berteman. Jangan lupa ya, sebentar guys. Nah, seperti itu posisi teman Bapak Ibu. Nanti kita lihat dampaknya semua. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Nah, yang kayak bagaimana itu pemantau Bapak Ibu? Memantau berarti mengawasi.
Jadi pendidik mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Nah, seperti apa contohnya misalnya? Misalnya, Rabbi, kamu tahu kan peraturannya apa kalau kita terlambat? Apa yang kamu lakukan? Sanksinya seperti apa? Ini pemantau Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manajer, posisi terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu posisi ini bisa kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, saya boleh bertanya di antara posisi yang tadi, kalau kita mulai dari Bapak Burhanuddin. Dari Bapak Burhanuddin, dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, rasa membuat bersalah, teman, pemantau dan manajer, yang mana yang posisi Pak Burhanuddin? Iya. Posisi apa Pak? Apakah posisi teman? Manajerial. Manajerial. Kalau Ibu Rahma sendiri, posisinya yang di antara 5 ini Bapak Ibu. Ya. Sorry, maaf. Ini 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ibu Rahma sendiri menerapkan posisi yang mana, Bu? Kadang saya berada pada posisi beli. Kadang juga jadi teman. Kadang jadi posisi sebagai teman dan Kadang juga apa ya? Mengontrol. mengontrol. Oke, kalau Ibu Kiki sendiri posisinya yang mana, Bu? Teman. Sebagai posisi teman? Kadang juga mengontrol. Iya, kadang juga memanajer ya. Baik, Ibu Surya posisinya? Kadang di posisi teman, ada juga kadang di waktu tertentu, kadang sebagai pembuat mungkin merasa bersalah. Oke, baik. Jadi Bu Surya katanya kadang Ibu Surya menjadi posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Baik, kita lanjut Ibu Miss Maya. Jadi posisi yang Ibu Maya terapkan selama ini posisi yang mana, Bu? Oh, Ibu Miss Maya katanya semua 5 posisi kontrol ini, Bu, saya terapkan. Kalau saya mendapati siswa ini saya terapkan ya gitu. Baik, Bu. Kemudian Ibu Wahda, posisi kontrol yang mana, Bu? Oke, sebagai posisi teman friendly ya. Kalau Ibu Sinar sendiri posisi apa, Bu? Manajerial, kadang juga jadi teman. Oke, jadi Ibu Sinar ini menerapkan posisi kontrol, manajerial dan kadang jadi pemantau. Kemudian Pak Rahman sendiri menerapkan posisi apa, Pak? Jawab, saya bisa bertanya ke Bu Sel? Boleh, tentu saja boleh. Bu Sel di posisi apa? Kalau saya, Pak, dulu saya menerapkan posisi rasa bersalah dan teman. Tetapi ketika saya mempelajari modul ini, ternyata saya keliru, Pak. Iya, jadi nanti saya sebentar menampilkan yang mana yang poin paling tertinggi dari posisi kontrol ini. Iya. Karena saya sesuai kebutuhan. Iya. Karena Ya begitu juga. Iya. Sesuai kondisi. Betul. saya Jadi Pak Rahman ini bisa menerapkan Bapak Ibu 5 posisi kontrol sesuai dengan keadaan. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi kita tanya dulu kepada Pak Sainal. Posisi kontrol mana, Pak? Iya. Tapi sering juga sih jadi sebagai penghukum. Oh iya. Kadang juga ada situasi tertentu dan ini wajib di Iya, iya. Jadi katanya Pak Sainal terkadang posisi kontrolnya sebagai teman dan sebagai penghukum tergantung dari situasi. Nah, saya bertanya kepada Pak Muslimin, posisi kontrol yang mana Pak yang diterapkan? Semuanya kalau perlu masih ditambahkan. Oh iya, katanya ini menurut Gosen cuma 5, menurut Pak Muslimin boleh ditambahkan. Ya, kalau Nanti kita masih ada teori yang bisa menambah. Iya. 5 atau Oke, baik. Nah, yang terakhir kita tanya kepada Bapak atasan kita sebagai posisi kontrol untuk guru dan kependidikan, posisi yang mana Pak yang Bapak sering lakukan?
Oke, jadi menurut Bapak Kepala Sekolah posisi sebagai teman. Nah, kenapa Bu? Begini Bu, Iya. sebelum saya dulu menjadi guru penggerak, Iya. saya juga hampir menggunakan semua posisi kontrol tersebut. Tetapi setelah saya menjadi guru penggerak dan belajar dalam dunia pergerakan ini, saya sudah menghilangkan dan hampir saya seutuhnya menggunakan posisi penggerak. Luar biasa. Boleh diberikan aplaus dulu kepada Ibu Samsina. Jadi katanya Ibu Samsina sebelum mengenal yang namanya program guru penggerak hampir menerapkan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Tetapi ketika telah mengenal program guru penggerak, maka Ibu Samsina sudah menerapkan posisi manajerial. Ya, Bapak Ibu. Ya. Boleh Bu Nina tadi sebagai posisi penghukum apa dampaknya kepada murid kita Bapak Ibu? Jadi dampak kepada murid kita yaitu mengulangi kesalahan berulang kali. Ternyata ketika kita menerapkan posisi penghukum, maka murid kita akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena murid memandang guru itu sebagai penghukum. Jadi jangan Bapak Ibu ya, karena ternyata kalau di posisi penghukum itu berdampak kepada murid kita. Nah, kalau pembuat rasa bersalah Bapak Ibu, ya tadi siapa yang membuat rasa bersalah? Dampaknya di murid kita seperti apa Bapak Ibu? Yaitu ternyata murid kita merasa rendah diri Bapak Ibu. Ketika membuat rasa bersalah, murid kita akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi jangan Bapak Ibu ya. Kemudian teman, kalau posisi sebagai teman, misalnya lakukan ya tugas ini demi saya, atau kalau kamu tidak bisa ibu bantu deh bereskan. Itu sebagai posisi teman Bapak Ibu. Nah, ternyata dampaknya ke murid kita itu tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi itu dampaknya. Kemudian kalau pemantau Bapak Ibu, dampaknya pada murid kita yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Karena apa? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Itu kan dia hanya berdampak karena akan mendapatkan hukuman. Makanya murid itu akan melakukan. Jadi posisi yang paling tertinggi Bapak Ibu yaitu kelas manajerial. Jadi dampak ke murid kita itu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, seperti itu Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kembali lagi ke sini, posisi kontrol, ternyata poin yang paling tertinggi nilainya adalah manajer. Jadi semoga, terima kasih. Jadi, ini poin dari Bapak Burhanuddin, boleh applause-nya tolong Bapak Ibu. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu, semoga setelah kita selesai diseminasi ini Bapak Ibu bisa menerapkan posisi kontrol manajer. Iya. Iya. Kalau begitu Bapak Ibu masih bisa pakai manajer Bapak Ibu? Bisa nih Bu kalau begitu. Insya Allah bisa Bu. Kita akan bisa ketika menerapkan segitiga restitusi ini. Iya. Jadi apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya begini, masa sih segitiga restitusi bisa mengatasi masalah yang ada di sekolah kita? Insya Allah bisa Bapak Ibu. Jadi ada 3 bagian dari segitiga restitusi itu. Ya, yang mana itu segitiga restitusi yang saya terapkan yaitu validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ibu mungkin agak kebingungan, apa sih itu
validasi kebutuhan. Nah, ketika murid misalnya saya mendapati murid validasi kebutuhan yang pertama yaitu misalnya saya mendapati murid Risma kemarin makan di dalam kelas. Nah, ini kan tidak boleh murid kita makan di dalam kelas. Begitu pembelajaran selesai Bapak Ibu, saya panggil ke ruangan, saya validasi kebutuhan dulu. Saya mengatakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa bisa makan di dalam kelas. Risma mengatakan saya tidak sarapan Bu, karena saya terlambat bangun. Nah, kemudian kita menanyakan sesuatu lagi. Nah, menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua, setiap orang pernah melakukan. Saya otomatis katakan kepada Risma, pasti ketika kita lapar pasti makan, dan itu wajar karena itu kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi saya bahas yang poin pertama. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kita menanyakan keyakinan. Nah, Risma, nilai apa yang kita yakini? Nah, nilai keyakinan yang kita yakini Bu adalah tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, saya tanyakan lagi kembali kepada Risma. Nah, Risma, kalau begitu solusinya bagaimana? Nah, tentu saja Risma mengatakan saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Jadi siswa ini sendiri yang menemukan solusi dengan melalui segitiga restitusi, sehingga anak ini akan mempunyai karakter yang lebih kuat seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah tadi hubungan dari semua rangkaian mulai dari yang dibahas Pak Herman sampai saya di poin ke-6. Jadi itulah tadi serangkaian yang budaya positif yang kami bahas pada hari ini. Saya kembalikan pada Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, boleh raise hand atau boleh angkat tangan. Iya. Iya, baik sekali. Jadi kepada Pak Senal disilakan dengan hormat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu terkait dengan keyakinan kelas atau membuat atau menyusun keyakinan kelas. Yang mau saya tanyakan di sini, mengapa sih sebenarnya kita menggunakan kata keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan atau tata tertib kelas yang selama ini sudah kita kenal? Atau kesepakatan kelas? Mengapa mesti kita harus menggunakan keyakinan, dan apa perbedaannya antara keyakinan dan tata tertib? Terima kasih. Iya, luar biasa pertanyaan dari Bapak Senal. Boleh aplausnya dulu Bapak Ibu? Iya. Jadi katanya Pak Senal, kenapa sih kita harus menggunakan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas seperti yang terjadi kemarin-kemarin? Jadi Bapak, menurut peraturan kelas atau tata tertib itu dibuat oleh sekolah dan Bapak Ibu guru. Jadi tidak melibatkan murid Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, yaitu siswa yang menuliskan keyakinan itu sendiri. Misalnya apa saja yang akan menjadi keyakinan siswa murid itu. Misalnya datang on time, misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi ketika murid kita yang membuat keyakinan ini, maka murid kita itu mempunyai tanggung jawab. Jadi merasa membuat, sehingga dalam apabila dia melanggar itu akan kita lakukan nanti penyelesaian, melakukan melalui segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas ini. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu setelah kita melakukan diseminasi ini, bagaimana Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru bisa kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya Bu? Nanti kita akan membuat link Jambor namanya. Jadi ada papan-papan kita bagikan ke seluruh murid kita. Nah, murid kita akan memberi masukan apa saja tata tertib yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nanti kita pilah-pilah
kemudian mensosialisasikannya kepada murid seperti itu Bapak. Jadi itu beratnya ya Pak. Kalau peraturan kelas itu hanya akan dibuat oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Jadi kalau keyakinan kelas, murid mengambil bagian sehingga merasa lebih bertanggung jawab. Iya. Bagaimana Pak Senal? Saya kembalikan lagi. Iya, luar biasa. Katanya Pak Senal sudah memahami. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya? Iya. Atau mungkin ada tanggapan atau masukan dari Ibu senior kita, Bu Samsinar? Iya, saya berikan kepada Ibu dengan hormat. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi berbicara tentang diseminasi atau budaya positif, ini sangat banyak memberikan manfaat kepada kita sebagai guru. Ya, dimana sebelum saya masuk atau mengetahui yang namanya guru penggerak, atau sebelum saya terlibat dalam pendidikan guru penggerak, di mana saya masih sangat sering menghukum siswa, ya. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata hal-hal tersebut sangat menjatuhkan siswa, ya, dan itu tidak boleh sama sekali. Malah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu istilahnya kita harus menghamba pada murid. Ya, menghamba bukan berarti bahwa kita selayaknya untuk menyembah murid, tetapi kita harus mengetahui atau kita harus melihat bagaimana murid tersebut mengikuti pembelajaran yang kita berikan, dengan istilahnya mereka merasa nyaman. Ya, jadi sama halnya tadi tentang keyakinan kelas dan kesepakatan, keyakinan kelas dan tata tertib. Jadi selama ini saya menggunakan itu yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu, di mana siswa merasa nyaman dengan aturan yang mereka buat sendiri di kelas. Ya, jadi beda dulu misalnya kalau kita hanya mengatakan, ingat ya anak-anak, kita punya tata tertib yang sudah disepakati oleh sekolah, disepakati oleh guru dan kepala sekolah. Tetapi dengan adanya keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, mereka tidak lagi dihukum, ya, karena kan kita dilarang menghukum. Jadi dengan adanya keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka sendiri buat, itu istilahnya mereka akan secara apa istilahnya ya, mereka akan mengikuti, ya, jadi tanpa disuruh, karena mereka hampir, ya, jadi istilahnya biasanya itu yang saya lakukan metodenya itu saya bagikan stick note, ya, jadi sebelum pembelajaran saya bagikan stick note, kemudian semua siswa wajib memberikan satu kesepakatan kelas. Nah, sebentar itu kita sepakati yang mana saja yang akan kita ambil. Nah, itu barangkali dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa atas masukan dari Ibu Samsinar. Boleh aplausnya Bapak Ibu? Semoga nanti dari keyakinan kelas bisa kita terapkan keyakinan sekolah, Ibu ya. Jadi kita bersama-sama kompak Bapak Ibu guru membagikan sticky note atau boleh link Jamboard kalau memang terlalu banyak. Nanti kita sepakat, murid kita membuat satu kesepakatan. Iya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan waktunya sudah masuk ke 80 menit, jadi saya rasa saya dan Pak Herman cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.